Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Safira Puspitasari dengan NIM 112211504. Pada kesempatan kali ini, saya untuk memenuhi ujian tengah semester akuntansi manajemen, kali ini saya akan membahas bagaimana konsep break-even point dapat diterapkan pada usaha kecil seperti Steam Motoriski untuk mengetahui kapan usaha mulai menghasilkan keuntungan dan bagaimana akuntansi manajemen membantu dalam perencanaan biaya dan pengambilan keputusan. Mari kita simak baik-baik materinya ya. Di sini ada akuntansi manajerial sebagai alat keputusan strategis bagi UMKM. Nah, fokus akuntansi manajerial itu yang pertama di informasi internal untuk pengambilan keputusan manajemen, analisis biaya produksi, dan efisiensi operasional. Kemudian ada perencanaan harga dan volume layanan. Berbeda dengan akuntansi finansial melayani dengan pihak eksternal, akuntansi manajerial memberikan data real time untuk membantu manajer meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya usaha. Untuk aplikasi di UMKM Steam Motoriski-nya yaitu menentukan harga jasa per tipe motor, mengidentifikasi volume layanan minimum untuk menguntungkan, kemudian optimalisasi biaya operasional dan pengendalian pengeluaran. Nah, di sini ada profil usaha Steam Motoriski. Untuk kapasitas operasionalnya, ada satu karyawan yang bekerja selama 8 jam per hari dengan kemampuan melayani 10-15 motor per harinya. Untuk setiap motor memerlukan waktu sebanyak 10-15 menit untuk proses steam dan pembersihan. Untuk kondisi dan asetnya, peralatan steam motor berada dalam kondisi baru. Untuk memastikan kualitas layanan optimal, investasi awal sudah tercapai dan siap untuk operasional penuh dengan biaya perawatan rutin. Untuk biaya operasional bulanan, total biaya mencapai 3.150.000 per bulan, terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel yang perlu dianalisis untuk menentukan break-even point. Selanjutnya ada struktur biaya operasional bulanan steam motor pada Steam Motoriski. Di sini terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetapnya dengan total sebesar Rp1.900.000 seperti gaji tenaga kerja sebesar Rp1.500.000 dan perawatan alat sebesar Rp400.000. Untuk biaya variabelnya dengan total Rp1.250.000 untuk listrik dan air sebesar Rp450.000 dan bahan habis pakai sebesar Rp800.000. Pemisahan biaya tetap dan variabel ini sangat penting untuk menganalisis break-even point. Kemudian di sini ada strategi harga jual per motor. Untuk motor kecil seperti Beat, Mio, Vario, dan motor skuter sejenisnya dikenakan biaya sebesar Rp15.000. Untuk motor besar seperti NMAX, PCX, dan sejenisnya dengan biaya Rp20.000. Diferensiasi harga berdasarkan tipe motor mencerminkan kompleksitas layanan dan waktu pengerjaan yang berbeda. Motor besar tentunya memiliki margin kontribusi yang lebih tinggi, sehingga mempengaruhi perhitungan break-even point dan strategi pemasaran. Informasi ini membantu manajer untuk menentukan mix produk optimal untuk memaksimalkan keuntungannya.
Nah, di sini ada biaya analisis variabel per unit di berbagai volume. Untuk volume motor per bulannya, yaitu misal 300 motor, dengan biaya variabel per motornya yaitu Rp4.167. Sedangkan 375 motor, biaya variabel per motornya yaitu Rp3.333. Sedangkan volume motor jika 450 motor, biaya variabel per motornya yaitu Rp2.778. Dengan ekonomi skala, biaya variabel per unit menurun seiring peningkatan volume, efisiensi pembelian, bahan habis pakai, dan pemakaian utilitas lebih efektif pada volume tinggi. Dampak dan strategisnya, peningkatan volume layanan tidak hanya menambah pendapatan tinggi, tetapi juga menurunkan biaya per unit, meningkatkan margin keuntungan secara signifikan. Untuk keputusan manajerialnya, informasi ini mendukung keputusan untuk mempromosikan layanan dan mengoptimalkan kapasitas karyawan yang tersedia. Jadi pada intinya yaitu semakin besar volume, semakin efisiensi operasional usahanya. Nah, di sini juga ada perhitungan break-even point. Dengan rumus BEP per unitnya yaitu biaya tetap dibagi harga jual per motor dikurangi biaya variabel per motor. Untuk motor kecil, perhitungannya yaitu Rp1.900.000 dibagi 15.000 dikurangi 4.167 sama dengan kurang lebih 175 motor per bulan. Kontribusi marginnya yaitu 10.833 per motor. Untuk motor besar, BEP-nya Rp1.900.000 dibagi 20.000 dikurangi 4.167. Kurang lebih sebanyak 119 motor per bulan. Untuk contribution marginnya yaitu Rp15.833 per motor. Dengan volume aktual 300 sampai 450 motor per bulan, UMKM Rizky telah melampaui titik impas. Motor besar mencapai BEP lebih cepat karena harga jual lebih tinggi dan contribution marginnya lebih besar. Nah, kemudian di sini ada visualisasi atau grafik break-even point. Nah, jadi di sini titik impas terjadi pada saat garis pendapatan memotong garis biaya total. Nah, jadi grafik BEP memperlihatkan titik di mana pendapatan sama dengan total biaya. Di mana jika di bawah titik itu usaha masih rugi, tetapi jika di atasnya usaha mulai untung. Visualisasi ini memudahkan agar pengusaha melihat target minimum penjualan agar penjualan tetap aman secara keuangannya. Kemudian di sini ada pembahasan dan implikasi manajerial. Biaya tetap yang tinggi sebesar Rp1.900.000 per bulan memerlukan volume minimum untuk impas. Ini menciptakan leverage operasional. Setiap peningkatan volume di atas BEP menghasilkan pertumbuhan keuntungan yang pesat. Keuntungan motor besar mencapai BEP hanya di 119 unit versus 175 unit untuk motor kecil. Strategi pemasaran harus fokus pada motor besar untuk profitabilitas yang lebih cepat. Informasi strategis untuk manajer. Jadi, data BEP memandu penetapan harga, volume target penjualan, strategi promosi, dan keputusan kapasitas monitoring rutin terhadap metrik ini memastikan usaha tetap menguntungkan di tengah fluktuasi pasar.
Kemudian, rekomendasi manajerial untuk pertumbuhan berkelanjutan. Yang pertama, optimalisasi strategi harga. Pertahankan harga jual saat ini untuk tetap kompetitif atau evaluasi kenaikan bertahap untuk motor besar sebagai produk unggulan yang mencapai BEP lebih cepat dan menghasilkan margin lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan volume layanan. Tingkatkan kapasitas melalui optimalisasi waktu per motor atau penambahan karyawan untuk memanfaatkan permintaan pasar yang tersedia dan mencapai ekonomi skala lebih besar. Yang ketiga, monitoring biaya berkelanjutan. Lakukan tracking bulanan terhadap biaya tetap, biaya variabel, dan pendapatan untuk mengidentifikasi tren dan membuat penyesuaian strategi dengan cepat. Dan yang keempat, ada evaluasi strategi pemasaran. Kembangkan promosi khusus untuk motor besar dengan ROI lebih tinggi, sekaligus mempertahankan layanan berkualitas untuk motor kecil guna membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Jadi, kesimpulan utama analisis BEP ini adalah dengan pemahaman mendalam tentang break-even point, usaha UMKM Rizky memiliki landasan yang kokoh untuk perencanaan strategis dengan optimalisasi kinerja, menempatkannya pada jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Titik impas teridentifikasi. BEP untuk motor kecil adalah 175 unit per bulan, sedangkan untuk motor besar lebih rendah di 119 unit per bulan, menunjukkan potensi profitabilitas yang lebih cepat untuk layanan motor besar. Kemudian, kinerja usaha unggul. Dengan volume layanan aktual 300-450 motor per bulan, UMKM Tim Motor Rizky beroperasi di jauh di atas titik impas, menunjukkan kondisi finansial yang kuat dan menguntungkan. Kemudian, manfaat akuntansi manajerial. Analisis BEP terbukti menjadi alat vital untuk pengendalian biaya, penetapan harga strategis, dan pengambilan keputusan operasional yang efektif, memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, demikian presentasi dari saya tentang analisis titik impas pada UMKM SIM Motor Rizky. Jadi, melalui analisis ini, kita bisa memahami bagaimana akuntansi manajerial dapat membantu usaha kecil membuat keputusan yang lebih efisien dan menguntungkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar bisa terus mendapatkan konten edukatif seputar akuntansi dan bisnis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.